Jadi buat saya clear, ijazah ini diduga dibuat di pasar pramuka. Ini udah beredar di kalangan aktivis gitu loh. Jadi buat saya pribadi clear, ijazah Jokowi diduga palsu. Yang menyatakan itu ngomong sama saya ikut-ikutan. Bagaimana saya nggak ini? Orang dapat dipercaya, di kalangan aktivis sudah beredar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan judulnya agak tambah rumit kan? Tambah rumit. Kenapa saya katakan tambah rumit ini? Rustam Effendi ini adalah aktivis 98 yang tergabung kemarin itu di tim TPUA, tim pembela ulama dan akademisi. Nah, ini sebenarnya agak beda dia ini. Dia dikadukan oleh Pak Jokowi, dipanggil kan sekarang di Polda itu adalah statement dia di Polda. Nanti saya tunjukkan sama kawan-kawan video panjangnya, tapi ada yang saya ragukan di sini. Kenapa saya ragukan? Kalau Roy Suryo, Dr. Tifa, kemudian Rismon Sianipar itu by data. By datanya bagaimana? Kalau Rismon udah jelas dia sampaikan. Dia ngomong ada data yang mendukungnya. Nggak seperti rektor UGM kan itu yang dipermasalahkan Roy Suryo. Roy Suryo pun begitu, by data. Ada data-datanya. Dr. Tifa juga sebagai dokter yang secara psikologi ataupun dokter lah, pokoknya ada datanya. Tapi ini berdasarkan katanya-katanya. Nah, ini agak repot katanya, menjadi rumit jadinya. Kenapa begitu? Sebelum kita jawab kenapanya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini atau kita petik pembelajaran dari Rustam Effendi ini. Dan sekaligus kita membantu siapa? Membantu pihak kepolisian, membantu pihak Jokowi, membantu pihak Rustam Effendi ini sendiri supaya masalahnya clear. Loh, kok begitu? Iya, kita sebagai netizen harus mengambil pelajaran. Agar apa? Agar kita tidak masuk jebakan pertama. Agar apa? Agar kita tidak tersangkut hukum misalnya kan. Agar apa? Agar kita tidak termasuk orang yang memfitnah. Agar apa? Agar kita termasuk orang yang tidak mengkriminalkan orang lain. Karena statementnya dari pengacara Roy Suryo dan Rustam Effendi itu Jokowi mengkriminalkan orang lain. Jadi kalau dalam hal ini kita mencegah juga, jangan sampai kita mengkriminalkan orang lain. Begitu juga seperti Rustam Effendi itu, jangan sampai kita memfitnah orang. Itu pelajaran yang akan kita petik. Karena apa? Kita dengarkan peristiwa statementnya dulu dari Pak Rustam Effendi ini. Dan kita bantu semuanya untuk menyelesaikan kasus ini. Hebat kita kan? Hari ini panggilan kedua saya. Yang sebelumnya Kamis kemarin karena ada musibah, orang tua saya meninggal, saya tidak hadir dan kita undur pada hari Kamis ini. Buat saya, semoga hari ini adalah panggilan kedua, dan tapi terakhir buat kami dan buat saya dan buat kawan-kawan sekalian gitu loh, buat kawan-kawan kami sekalian. Terima kasih buat abang-abang saya, senior saya yang pengacara kami masih terus aktif, masih terus berjuang. Buat saya panggilan ini sebenarnya udah clear buat saya gitu loh. Kalau buat Bang Rismon, Bang Roy Suryo, Dr. Tifa, dia menyatakan udah clear perkara ijazah ini berdasarkan hasil penelitian mereka. Kalau ijazah Jokowi itu diduga palsu. Tapi buat saya aktivis 98, kawan-kawan saya banyak di dalam pergerakan politik ini. Mereka ada yang bicara dengan saya langsung bahwa ijazah Jokowi itu, ya salah satunya orang yang berbicara itu ikut serta ke sana ke sini membuat ijazah itu. Jadi buat saya clear, ijazah ini diduga dibuat di pasar pramuka. Ini udah beredar di kalangan aktivis gitu loh. Jadi coba perhatikan statement Rustam Effendi. Dia percaya kepada Roy Suryo, kemudian Rismon karena mereka meneliti by data. Tapi dia cuma percaya kepada omongan kawan-kawannya. Bahkan ada kawannya katanya yang ikut serta membuat ijazah Pak Jokowi itu bolak-balik ke pramuka. Kira-kira begitu. Orang itu sendiri yang mengaku. Artinya ada orang yang mengaku kan? Dan mengatakan kepada Rustam Effendi, dan itu adalah temannya. Pertanyaan kita, kalau kita tidak melihat langsung, bisakah kita percaya kepada, walaupun itu teman kita, sesama aktivis, bisa-bisa maksudnya lain kan? Artinya kita dalam sehari-hari jangan coba-coba seperti itu. Kita percaya aja apa yang dikatakannya, apalagi ini masalah yang besar. Artinya memang harus diklarifikasi Rustam Effendi ini. Berbeda dengan Roy Suryo dan Rismon Sianipar, dia mengatakan dengan data. Kalau omongan orang lain, ingat kawan-kawan, separuh dipercaya, separuh cari dulu bukti-bukti atau apapun, atau jangan percaya sekalipun dulu. Kalau kita tidak menyaksikan sendiri, itu kuncinya, itu yang harus kita pelajari pertama. Buat Pak Jokowi, buat siapapun yang masih kekeh untuk memenjarakan kami, segeralah meminta maaf gitu loh, dan bertobat. Untuk Pak Prabowo, pernyataan saya ini saya berani ungkapkan ke Pak Prabowo,
kita bisa dipertanggungjawabkan, kita bongkar-bongkaran namanya. Artinya supaya Prabowo ikut menyelesaikan masalah ini gitu loh. Jangan orang yang tidak bersalah sebagai peneliti, sebagai ahli apapun dipanggil, digeret-geret ke masalah ini. Buat Pak Jokowi, pengacaranya sudahlah, rakyat udah tahu lah. Saya juga tahu lah. Kawan-kawan saya banyak yang tahu loh, tinggal ngomong doang, nanti ada waktunya. Jadi artinya cukup sampai di sini masalah ijazah ini, meminta maaf lah kepada rakyat. Semua yang tadinya berpikirannya kita yang salah, segeralah meminta maaf, itu aja. Buat saya clear. Buat saya pribadi clear, ijazah Jokowi diduga palsu. Yang menyatakan itu ngomong sama saya ikut-ikutan. Bagaimana saya nggak ini? Orang dapat dipercaya, di kalangan aktivis sudah beredar ini. Kira-kira seperti itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, walaupun beritanya itu sudah beredar di kalangan aktivis kita. Aktivis katanya kan, bisa-bisa ini orang ini adalah orang yang kontra dengan Jokowi atau orang yang benci dengan Jokowi. Kita harus bijaksana namanya untuk menyimaknya. Nah, kalau untuk menyelesaikan kasus ini benar atau tidaknya, teman-teman aktivis, temannya Rustam Effendi ini, kepolisian seharusnya memanggil orang-orang yang dikatakan oleh Rustam Effendi supaya clear siapa orangnya. Ini orangnya. Kemudian orang ini pun harus bisa membuktikan dulu di mana dibuatnya, kapan dibuatnya, macam mana cara membuatnya, harus clear juga. Dan siapa-siapa yang ikut dengan dia, itu kita membantu kepolisian supaya kepolisian begitu memanggil Rustam Effendi. Sekarang kan dipanggil sebagai saksi terlapor lah katanya kan, bisa jadi tersangka. Ya bisa jadi tersangka kalau omongannya tak bisa dibuktikan, harus dipanggil lagi. Siapa-siapa yang mengatakan itu, siapa yang ikut di situ, siapa yang membuatnya, kan harus dijelaskan oleh teman dari Rustam Effendi tersebut. Karena itu bisa benar, bisa juga cuma hoak. Artinya nanti kalau mau mentersangkakan Rustam Effendi, polisi harus memeriksa temannya dulu, teman-temannya semua. Kemudian harus memeriksa kalau ternyata orang-orang ini juga membuat berita hoak yang menyebabkan Rustam Effendi masuk, mereka juga harus masuk. Tapi kebalikannya, kalau seandainya memang terbukti, karena fakta-fakta yang lain yang disampaikan oleh Rismon Siregar dengan Roy Suryo, bagaimana pula ceritanya, apalagi Beator yang konten-konten tidak diperiksa malahan sampai sekarang kan. Artinya ini harus clear and clean, clean and jack. Itu kalau polisi mau memanggil kawan-kawannya Rustam Effendi. Tapi kalau hanya untuk menjerat Rustam Effendi harus masuk ini. Sama juga, apakah berani polisi memanggil Beator yang konten-konten juga mengatakan itu semua dokumen Jokowi itu di Pasar Pramuka. Tapi sampai sekarang Beator belum dipanggil. Sebuah pertanyaan besar bagi kita. Kalau ingin mengklirkan masalah ini, memang semuanya harus dipanggil oleh kepolisian. Terima kasih. Dan jangan lupa ambil hikmahnya bagi kita ya.